Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kalian tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat belajar ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi informatika, yaitu materi yang ketiga, masih tentang perangkat keras anak-anak. Namun kali ini kita akan membahas lebih detail tentang alat output atau alat keluaran. Harapan kami setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa membedakan macam-macam perangkat output komputer berdasarkan fungsinya. Kemudian, kalian juga mampu menganalisa kelebihan dan kekurangan perangkat berdasarkan spesifikasinya. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu tentang alat output. Apa sih sebetulnya yang dinamakan dengan alat output itu? Oke, alat output itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu alat keluaran. Ya, yang namanya alat keluaran berarti dia mengeluarkan sesuatu. Apa yang dikeluarkan? Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang alat input ya, kemudian bagaimana sih proses sebuah data diolah dengan aplikasi tertentu menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, di sini alat output berfungsi untuk mengeluarkan informasi-informasi tersebut. Jadi dari hasil pengolahan data, ya. Kemudian apakah hanya bisa mengeluarkan output dalam bentuk informasi? Tidak. Alat output juga bisa mengeluarkan tampilan data yang kita masukkan. Jadi kalau misalnya kita mengetik sesuatu, ya kita mengetik data di Excel gitu ya, atau mengetik data di Microsoft Word, maka dia akan terlihat data yang kita masukkan. Kemudian nanti kalau kita sudah mengolah menggunakan aplikasi tertentu, nah kita bisa melihat hasilnya juga di dalam monitor. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada bermacam-macam fungsi pada alat output. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada beberapa contoh ya anak-anak. Ada layar monitor CRT, ini yang model lama ya. Kemudian ada layar monitor LCD, ada juga printer, ada plotter, ada speaker ya. Nah, untuk layar monitor itu fungsinya apa? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Yang jelas, alat-alat ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ada yang fungsinya untuk mengeluarkan teks ya, gambar, foto. Kemudian ada juga yang untuk mengeluarkan video, ada juga yang untuk mengeluarkan suara ya. Nah, tapi nanti fungsi itu akan dilakukan oleh alat-alat tertentu. Tidak semuanya bisa melakukan. Jadi misalnya untuk speaker, dia hanya bisa digunakan untuk menghasilkan suara, bukan cetakan. Seperti itu ya. Kemudian untuk printer, nanti untuk menghasilkan cetakan, bukan video ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas detail tentang monitor. Nah, monitor ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan informasi dalam bentuk gambar, teks, video ya. Jadi kita biasanya melihat tampilan itu di layar. Kalau kita menggunakan gadget, kita bisa melihat di layar HP, kemudian di layar tab ya. Kalau misalnya kita menggunakan laptop, kita bisa melihat di layar laptop kita atau di layar PC kita. Nah, apa sih yang mempengaruhi kualitas gambar?
kualitas video di dalam monitor kita, itu nanti kita akan mengenal yang namanya resolusi. Jadi resolusi gambar itu berbeda-beda. Semakin tinggi resolusinya, maka akan semakin jernih kualitas gambarnya, ya. Nah, kemudian ukuran dari monitor juga berbeda-beda, ya. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukuran kecil. Nah, ini tergantung kebutuhan sebetulnya. Kemudian untuk bentuknya juga berbeda-beda anak-anak. Ada yang menggunakan layar datar, ada yang menggunakan layar cembung. Nanti kalian bisa melihat bagaimana sih perkembangan dari monitor itu, ya. Kalau Bu Krisna yang cerita nanti kalian nggak seru, jadi kalian harus mencari sendiri. Nanti boleh berdiskusi dengan teman-temannya, ya. Dan minggu depan insya Allah akan kita bahas bersama-sama, ya. Oke, ini tentang monitor. Sekarang kita lanjut ke alat berikutnya. Nah, ini adalah alat printer. Kita sangat sering melihat printer. Entah di rumah, di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di mall, di mana-mana ada, ya. Fungsi dari printer adalah untuk mengeluarkan informasi dalam bentuk cetakan. Nah, cetakan ini bisa cetakan gambar, ya, atau cetakan teks. Nah, printer itu ada yang menggunakan tinta, ya, ada juga yang menggunakan bubuk laser, tergantung dari kebutuhan. Tetapi nanti ada perbedaan perlakuan. Jadi kalau misalnya untuk tinta itu dia tidak membutuhkan pemanasan. Jadi listrik yang digunakan juga kecil anak-anak. Tetapi untuk tinta bubuk atau laser dia butuh pemanasan. Makanya kalau tinta laser itu harga belinya murah, tetapi untuk pemakaian sehari-hari dia butuh listrik yang besar. Ya, berbeda dengan dengan printer tinta mungkin lebih mahal ya daripada printer yang menggunakan bubuk laser, tetapi dalam keseharian dia membutuhkan listrik yang tidak setinggi printer bubuk laser. Nah, kalau printer yang bubuk laser biasanya kita temui di mana? Banyak di kantor-kantor juga ada, ya. Di fotokopi itu juga ada. Kemudian perkembangannya itu pesat sekali anak-anak. Kalau dulu printer itu hanya untuk mengeluarkan informasi dalam bentuk cetakan, ya, kertas, ya. Tetapi sekarang printer ini juga sudah diberi fungsi lebih, yaitu untuk scan, ya, scan. Jadi ada misalnya kita memiliki sebuah kertas yang isinya itu tentang apa ya, contohnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan, misalnya ada ini, kalian memiliki formulir pendaftaran. Supaya nggak hilang, formulirnya itu di scan dan disimpan dalam bentuk file. Nah, formulirnya tinggal diletakkan di atas printernya, kemudian nanti kita tinggal scan dan kita bisa memiliki file dari formulir pendaftaran tersebut. Sewaktu-waktu kita bisa menggunakannya, tinggal kita cetak dimanapun bisa, ya. Itu kelebihan printer yang sekarang. Jadi nanti kalian mungkin akan ketemu dengan model-model printer yang 3-in-1 seperti itu, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke plotter. Nah, plotter di sini biasanya kita ketemunya itu di ini, misalnya di mana ya, kalau di sini ya, di toko-toko, bukan toko, tempat percetakan, ya, tempat percetakan. Ini fungsinya sebenarnya sama dengan printer, tetapi dia ukurannya lebih besar, ya, ukurannya lebih besar. Jadi bukan untuk kertas, ya. Sebenarnya biasanya untuk
banner semacam itu ya. Nah, karena ukurannya yang besar, otomatis dia butuh listrik yang lebih besar. Ya, listriknya jelas lebih besar. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada speaker. Nah, speaker juga macam-macam ya anak-anak ya. Tergantung kebutuhan. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar, ada yang speaker buat indoor, ada speaker buat outdoor. Nah, ada piranti-piranti di dalamnya yang akan mempengaruhi kualitas suara. Apa saja sih yang akan mempengaruhi kualitas suara dari speaker? Nanti kalian akan mencari lebih dalam dan lebih detail lagi, ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya headphone atau earphone. Nah, fungsinya sama untuk mengeluarkan suara, tetapi ada perbedaan penyebutan ya kalau Bu Krisna katakan. Jadi kalau headphone itu digunakan untuk mendengarkan suara, bentuknya seperti ini kalau headphone itu. Kalau headphone seperti ini, kalau earphone itu yang kecil yang kita masukkan ke dalam telinga, ya, yang kecil. Jadi orang kadang menyamakan sebutan ya anak-anak ya, headphone, earphone. Earphone dipanggil headphone ya. Sebetulnya fungsinya sama, hanya saja bentuknya yang berbeda. Jadi kalau headphone itu yang seperti ini, yang besar seperti ini. Kalau earphone itu yang kecil. Ya, gitu ya. Itu sepintas tentang alat-alat output. Nah, ada lagi satu yang sering sekali kita jumpai di kelas ya. Ini karena kalian belum masuk ke sekolah karena kita ada pandemi anak-anak ya. Di kelas kita di SMP 1 Ponorogo itu semua kelasnya memiliki fasilitas LCD yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Ya, tidak hanya di kelas, di lab juga semuanya ada. Di ruang-ruang meeting juga semuanya ada. Nanti kalau kita sudah bertemu di kelas ya, kalian akan melihat langsung bagaimana sih proyektor yang ada di sekolah kita. Nah, proyektor zaman dulu seperti ini. Biasanya kita akan melihat di layar-layar tancap seperti itu ya. Jadi apa? Ada layar besar, kemudian ada proyektor di belakang gitu ya. Dan film akan terlihat di layar putih tersebut. Tapi sekarang berkembang sangat pesat ya. Jadi untuk proyektornya itu biasanya alatnya lebih slim ya anak-anak ya, lebih kecil. Kemudian uh, sudah menggunakan LCD ya. Jadi proyektor LCD itu seperti di sekolah-sekolah kita. Jadi ada proyektor LCD, ada proyektor film ya, ada slide, overhead, proyektor proyeksi, macam-macam. Nanti kalian akan belajar tentang itu. Nah, untuk proyektor sendiri karena dia itu mengeluarkan gambar dan itu memiliki fungsi untuk mendisplay, memproyeksikan ya. Otomatis dia membutuhkan energi yang besar. Jadi itulah kenapa proyektor ini sering sekali mudah panas karena dia memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Sehingga penggunaan proyektor ini akan mempengaruhi penggunaan listrik. Dia butuh daya yang besar. Ya. Sebuah proyektor membutuhkan listrik lebih banyak daripada sebuah monitor. Jadi, kalau misalnya kita melihat tayangan di monitor, entah itu monitor komputer ataupun monitor laptop ya, kebutuhan listriknya tidak sebesar ketika kita melihat tayangan di proyektor.
ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, supaya apa yang kita pelajari ini bisa lebih maksimal lagi, maka hari ini kami akan memberikan tugas, tetapi tugasnya lebih spesifik ya. Untuk absen 1 dan 6 di kelas kalian silakan menuliskan perkembangan monitor mulai dari generasi pertama disertai gambar dan kelebihannya. Seperti yang Bu Krisna sampaikan tadi, monitor itu bermacam-macam ya. Kemudian fungsinya juga berbeda-beda. Nah, kalian akan mencari itu. Kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian ya. Absen 1 sampai 6. Silakan berdiskusi untuk melengkapi jawaban. Ya, saling melengkapi jawaban. Boleh, tetapi nanti per anak harus mengirimkan satu persatu. Tiap anak harus mengirimkan tugasnya sendiri-sendiri. Dan bukan mencontek jawaban teman ya anak-anak ya. Berdiskusi boleh, bukan mencontek. Silakan berdiskusi. Kemudian maaf, untuk absen 7 sampai dengan 13 kalian akan membahas tentang perkembangan printer ya, mulai dari generasi pertama sampai yang sekarang dan tentunya disertai gambar. Absen 14 sampai 20 kalian akan belajar tentang plotter. Absen 21 sampai 26 kalian belajar tentang speaker. Dan absen 27 sampai 32 kalian akan belajar tentang headset atau earphone. Seperti itu. Dan nanti tugas ini berdurasi 1 minggu. Jadi kalau informatika itu hari Rabu, maka tugas ini maksimal harus dikumpulkan besok hari Selasa depan ya. Maksimal. Lebih baik sebelumnya, tapi kalau sesudahnya itu tidak boleh karena itu sudah terlambat. Kami rasa untuk 1 minggu penugasan itu sudah lebih dari cukup waktunya ya. Nanti silakan kalian kirimkan tugas kalian ke link penugasan yang akan dibagikan di e-learning Zapo. Oke anak-anak, seperti itu ya materi kita hari ini beserta tugasnya. Dan jangan lupa kalau misalnya memang supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari pembelajaran kita, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Jadi nanti setiap ada informasi terbaru dari video pembelajaran, kalian akan langsung mendapatkan notifikasi. Dan kalian boleh membagikan video ini ya, supaya video ini lebih bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan nama, absen, dan kelas kalian di kolom komentar. Karena itu sebagai bukti bahwa kalian sudah ikut hadir menyaksikan tayangan video ini. Ya, kalau kalian suka, kalian boleh klik tombol like. Gitu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Jangan malu untuk bertanya, silakan kalian bertanya di grup diskusi yang sudah kami sediakan ya. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali atas kerjasamanya. Kita bertemu lagi dalam tutorial selanjutnya. Sehat selalu ya anak-anakku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.